Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala al-anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, monggo kita sareng-sareng ucapaken rasa syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wonten ing enjang punika kita diparingi kesehatan, kekuatan, kemudahan untuk melangkahkan kaki kita dalam rangka mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan mentadabburi ayat-ayatnya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, meninggikan derajat kita di dunia dan di akhirat, memudahkan langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita lambahkan dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, keluarga dan pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan akhwat fiddin, arsyadakumullah. Sebenarnya sepertinya beberapa pekan yang lalu saya dijadwalkan di sini ya. Mohon maaf karena saya lupa dan juga tidak ada yang mengingatkan juga. Nggak tahu yang isi siapa. Jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya, astaghfiru minkum karena kelalaian saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Dan maka ini mungkin sebagai gantinya gitu Pak ya. Jadi alhamdulillah pada pagi hari ini saya juga biasanya saya sampaikan ke istri itu, nanti istri yang ingatkan. Saat itu saya lupa juga menyampaikan ke istri, kemudian Ustaz Wahyu juga lupa menyampaikannya, mengingatkannya, jadi ya wis bareng bertepatan. Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, beberapa pekan terakhir ini ada berita tentang seseorang yang membunuh tetangganya gara-gara sakit hati diomongi tentang istrinya. Jadi orang ini istrinya karena lama belum punya anak, alhamdulillah sudah menikah beberapa tahun belum punya anak. Lah tetangganya itu bilang, itu istri kamu suruh nikah sama orang lain aja, suruh bukan nikah ya, kawin lah ya, suruh kumpul dengan orang lain aja biar punya anak gitu. Nah, dia tersinggung, Masya Allah, tersinggung. Kemudian dia memang sudah menunggu waktunya untuk membunuh. Ada kesempatan langsung dibunuh dengan cara dipatahkan lehernya. Masya Allah. Ini omongan mungkin entah canda, entah bagian dari mengecek, atau mungkin guruan atau lain sebagainya. Tetapi itu membekas pada orang tersebut, kemudian dia merencanakan untuk membunuhnya. Ya, masih tetangga, tidak jauh dari rumahnya. Dan ketika dia melakukannya, membunuh itu puas.
merasa harga dirinya diinjak-injak, ya. Masa istrinya suruh berzina dengan orang lain, ya kan, ya. Tapi ternyata hal seperti itu bukan suatu yang aneh, banyak orang melakukannya, ya, banyak orang melakukannya. Masih ada kerabat juga di kampung saya itu, ceritanya dulu juga dia lama nggak punya anak, itu oleh suaminya, justru suaminya yang menyuruh supaya dia bercampur dengan orang lain, ya, supaya punya anak. Tetapi istrinya karena masih punya saat itu ya bukan keimanan, namanya dia awam gitu, tapi masih merasa punya etika gitu, ya. Nah, ini perbuatan yang tidak benar, akhirnya dia justru minta cerai dari suaminya, minta cerai, kemudian dia menikah lagi dengan orang lain yang kemudian punya anak, Pak, ya. Jadi apa yang kita ambil hikmah dari kejadian ini, ya, bukan masalah latar belakangnya dia seperti apa, bukan, tapi bahwa kita ini hati-hati dalam berucap, hati-hati betul-betul menjaga lisan kita, ya. Ada kisah yang lain beberapa bulan atau mungkin setahun yang lalu atau setengah tahun yang lalu, itu seorang pegawai minuman galon itu, ya, air galon, itu membunuh majikannya dengan dibunuh, kemudian dipendam di tokonya itu dan dicor, ya. Gara-gara apa? Gara-gara tiap hari dia dikatain goblok, dikatain bodoh, macam-macam lah, pokoknya kerja nggak beres, ya, salah dikit dimarahin itu. Kemudian sakit hati, lalu berencana membunuhnya. Ada kesempatan dibunuh, kemudian itu tadi dipendam di toko itu, kemudian dia disemen, dicor. Sebelumnya lagi ada seorang ibu itu nagih hutang dengan cara yang tidak mungkin menyakitkan, ya, perkataan menyakitkan, ya, karena memang nagih hutang itu bukan gampang, ya, sulit gampang, ya, banyak sulitnya daripada gampangnya, ya. Ya, ada istilahnya nyari duit itu gampang, yang susah itu, ya, nagih utang, ya. Nyari duit gampang, asal obah mawon mengke pokoknya dapat. Raketang sithik, ya, 50.000, 100.000 tiap hari. Oh, 100.000 besar, ya. Ya. Pokoknya dapatlah, nyari duit itu gampang, asal kita mau gerak aja dapat duit. Tapi yang susah itu nagih utang, ya, sulit. Dan mungkin saking susah dan capeknya ditagih, akhirnya terucaplah perkataan yang menyinggung hati orang yang berhutang tadi. Akhirnya orang itu dibunuh, ya, perempuan tadi dibunuh, kemudian dimasukkan di kamar mandi dan dicor juga di situ, ya. Ini adalah beberapa contoh kasus di mana seseorang itu membunuh karena apa? Karena sakit hati dari ucapan orang lain, ya. Yang menunjukkan bahwa kita ini harus betul-betul hati-hati mengontrol, menjaga lisan kita, jangan sampai itu menyebabkan orang lain berbuat jahat kepada kita, ya, hifdzul lisan. Makanya dalam mahfudhat dulu kita sering menghafal tuh, salamatul insan fi hifdzil lisan, selamatnya seseorang itu di dalam menjaga lisan, ya. Itu bukan hanya selamat dari kejahatan manusia, tapi juga selamat dari dosa dan selamat di dunia dan di akhirat. Salamatul insan fi hifdzil lisan, ya. Makanya itu sangat pantas kalau Allah mengatakan atau Rasulullah SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut.
Siapa yang dia mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia apa? Berkata yang baik atau diam. Ya. Berkata yang baik atau diam. Itu berkata yang baik atau diam itu dikaitkan dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Coba bayangkan. Itu menunjukkan bahwa itu perkara yang sangat penting, sangat luar biasa di dalam Islam. Ya. Yaitu menjaga lisan. Jangan kita harus yang perlu paling untuk bakhil dan pelit, ya, yang harus kita jaga tetap terus bakhil dan pelit. Sifat bakhil yang terpuji itu adalah bakhil dalam bicara. Ya. Bakhil dalam bicara. Sedikit ngomong, Pak. Ya, jangan banyak ngomong, kecuali ya dai. Dai kalau nggak ngomong ngapain, gimana ya? Ya. Ya. Di dalam surat An-Nisa juga disebutkan, ya, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin au ma'rufin au islahim bainan nas. Tidak ada kebaikan dalam cakap-cakap mereka, obrolan mereka, bisikan-bisikan mereka, ya, kecuali kalau omongan-omongan itu, obrolan-obrolan itu isinya adalah apa? Amara bisadaqatin, menyuruh untuk bersedekah, au ma'rufin, atau menyuruh untuk berbuat yang ma'ruf. Ada unsur dakwahnya, ada di unsur diskusi, tolabul ilm, ada. Jadi ngobrolnya orang yang beriman, ya, ngobrolnya orang yang beriman itu obrolan yang berbobot, obrolan yang bermanfaat, ya. Obrolan yang memberi ilmu berguna, bukan hanya basa-basi, bukan hanya obrolan yang kalau ngobrol diulang itu lagi, nanti topiknya dari mulai pemilu, ya, politik, ekonomi, rumah tangga, besok lagi diulang begitu lagi, besok lagi diulang begitu lagi, ya, yang tidak ada manfaatnya. Jadi ini menunjukkan bahwa, ya, kita harus bisa mengontrol lisan kita, harus bisa menjaga jangan sampai lisan kita tergelincir, ya. Karena disebutkan juga dalam mahfudot, dalam kata-kata mutiara, asratul lisani asyaddu min asratul rijli, ya. Terplesetnya lisan, jatuhnya lisan, itu efeknya, dampaknya jauh lebih besar daripada terplesetnya kaki. Kenapa? Terplesetnya kaki itu dibawa ke sangkal putung, ke yanmu, itu setengah jam, 1 jam selesai, Pak, ya. Atau kalau paling pol dioperasi selesai, ya, rampung, habis perkara. Tapi terplesetnya lisan itu dampaknya tadi kasus-kasus yang sudah kita sebutkan tadi. Orang jadi sakit hati, orang jadi marah, orang menjadi dendam, orang menjadi hasad, iri, dengki, ya. Apalagi kalau terhina, apalagi kalau muruahnya dilecehkan, kehormatannya dilecehkan, gitu, ya. Meskipun kadang yang ngomong itu benar, gitu. Meskipun benar, kayak nagih hutang kan sebenarnya benar juga, hak dia, ya. Ya, makanya disinilah kita penting untuk benar-benar menjaga lisan, jangan sampai menyinggung orang, ya, jangan sampai, ya, ucapan kita itu kemudian, ya, mengandung hal-hal yang menyebabkan orang itu dendam, ya, ingin membalas kepada kita, berbuat jahat kepada kita. Dan kadang-kadang dari perkara-perkara sepele, Pak. Ya, kadang-kadang dari perkara-perkara sepele, dari ejek-ejekan, saling mengejek, mungkin dari yang dia kadang nggak merasa itu perbuatan dosa, perbuatan yang menyakitkan, tapi ternyata yang menerima itu merasa sakit hati,
ya, merasa sakit hati. Nah ini bapak-bapak dan ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita betul-betul menjaga betul, jangan sampai kemudian kita itu sembarangan dalam bicara. Ya, termasuk di antara bicara adalah menulis. Ya, yang sekarang itu istilahnya apa? Memposting. Ya, di sosmed, di mana Instagram, di YouTube, di Facebook dan lain sebagainya. Ya, jangan sampai kemudian tulisan-tulisan kita itu menyinggung orang lain, ya, menyinggung dalam arti menyakiti hatinya. Ya. Ini harus benar-benar kita jaga, bahwa kalau ada orang bilang bicara itu perak, maka diam itu adalah emas. Ya. Nah, diam yang emas itu adalah diam dari berkata sesuatu yang haram, atau sesuatu yang syubhat, atau sesuatu yang makruh, atau sesuatu yang tidak bermanfaat, walaupun mubah. Ya, mubah misalnya ngobrol masalah bola, ngobrol masalah apa, ya, sesuatu yang makruh lah, sesuatu yang mubah lah, yang tidak mungkin secara syariat tidak tercela, tapi kita diperintahkan untuk menghindarinya. Karena dalam Islam disebutkan min husni islamil mar'i tarkuhu mala ya'nihi. Di antara kebaikan Islam seseorang, ya, akhlak seseorang itu dilihat baik atau tidak, itu dari apa? Tarkuhu mala ya'nihi, meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat. Meskipun itu boleh, meskipun itu tidak ada unsur dosa, tapi kalau tidak bermanfaat kita diperintahkan untuk meninggalkannya. Termasuk diantaranya adalah obrolan, ya, cakap-cakap, ngomong, perkataan yang tidak ada manfaatnya. Untuk kita diperintahkan untuk apa? Untuk meninggalkannya. Banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkaitan dengan lisan ini, ya. Dan ulama mengatakan, salah seorang ulama mengatakan, aku tidak mendapati anggota tubuh yang paling banyak berbuat maksiat kecuali adalah apa? Lisan. Aku tidak mendapati anggota tubuh yang paling banyak dalam berbuat maksiat kecuali apa? Lisan. Ya. Kalau mata cuman memandang, kalau telinga cuman mendengar, gitu. Kalau akal cuman berpikir, mungkin memikirkan yang tidak baik, ya. Kalau kaki cuma melangkahkan, ya. Kalau tangan mungkin ada beberapa, memukul, mencuri dan lain sebagainya. Tapi kalau lisan banyak sekali dosa-dosa yang diakibatkan oleh lisan kita, ya. Ada ghibah, ada namimah. Ghibah napa? Menggunjing. Namimah mengadu domba. Ada berdusta, khianat, ya. Ada istihza, menghina, ya. Ada sukhriyah, membanggakan diri, ujub, ya. Sombong, ya. Kemudian ada al-khawdu bil batil fil batil, berdebat dalam perkara yang batil. Isyrak, bahkan syirik juga ada, perkataan yang menyebabkan seseorang melakukan perbuatan syirik atau kufur, atau nifak, menyelisih janji, itu juga perkataan, bersumpah dengan sumpah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, bersumpah dengan sumpah yang tidak benar, ya. Banyak lagi perkara-perkara kemaksiatan yang diakibatkan oleh lisan. Makanya Abu Bakar radhiyallahu anhu suatu ketika Umar bin Khattab masuk ke rumahnya Abu Bakar, bertemu dengan Abu Bakar. Beliau ketika itu, saat itu sedang apa? Menjulurkan lidahnya, memegang lidahnya dengan keras. Ya. Ditanya oleh Umar bin Khattab, "Mah, ada apa ini?" "Ghafarallahu lak." Semoga Allah mengampunimu. Ya. Apa kata Abu Bakar? "Hadza ma auradanial mawarid." Inilah yang menyebabkan
aku masuk ke dalam neraka. Ya. Begitu juga suatu ketika ya, Mu'adz bin Jabal diberi nasihat oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang panjang ya. Kemudian di akhir hadis itu mengatakan kuffa alaika hada ya, kuffa alaika fa akhadha bilisanihi. Rasulullah memegang lisannya kemudian mengatakan kepada Mu'adz ya, kuffa alaika hada, tahanlah dirimu dari perkara ini, dari ini, maksudnya lidahnya suruh menahan ya. Maka Mu'adz bin Jabal bertanya, ya Rasulullah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bi, apakah kita ini akan dihukum, mendapatkan dosa dengan apa yang kita omongkan, kita ucapkan? Maka Rasulullah SAW bersabda, sakilat ka ummuka, celakalah ibumu wahai Mu'adz. Maksudnya ini bentuk daripada peringatan. Itu biasa kalau ungkapan orang Arab begitu, mengingatkan kepada orang lain dengan ucapan ini, sakilat ka ummuka, celakalah ibumu wahai Mu'adz. Wa hal yakubban nasu finnari ala wujuhihim illa hasaida alsinatim. Bukankah manusia nanti di neraka atau di yaumul qiyamah dijungkir balikkan, diseret kepalanya di bawah, kakinya di atas, kecuali karena apa? Sebab hasil dari lisan-lisan mereka. Di orang-orang yang nanti dosanya dari lisan itu, dia akan akan dijungkir balikkan, kepalanya di bawah, kakinya di atas, kemudian diseret masuk ke dalam api neraka. Itu disebabkan oleh lisan, gara-gara lisannya ya. Kemudian Rasulullah SAW ketika dalam mimpinya ya, dibawa oleh malaikat untuk melihat neraka ya. Maka beliau melihat ada orang yang kukunya itu dari tembaga panas, kemudian mencakar-cakar muka dan dadanya sampai robek, sampai meninggal, mati. Kemudian begitu lagi seterusnya. Ditanya malaikat Jibril, ya Jibril, siapa mereka ini? Mereka ini adalah orang-orang yang ghibah, yang memakan daging saudaranya ketika di dunia. Orang yang suka ghibah, menggunjing ya. Dan banyak lagi ancaman-ancaman orang-orang yang hukuman-hukuman bagi orang yang tidak bisa menjaga lisannya. Di dunia dia tadi sebagaimana kisah-kisah tadi, dia terancam nyawanya, mungkin dicelakai, mungkin dibunuh. Rata-rata orang yang sakit hati itu kemudian membunuh. Kalau orang misalnya dalam persaingan itu paling mencelakai ya, menghilangkan hartanya. Ini kalau orang yang sakit hati itu seringnya rencananya adalah menghilangkan nyawanya, membunuh ya. Itu karena sakit hati tadi itu, orang yang sakit hati itu akan dibawa mati. Karena sakit badan itu akan sembuh dengan berobat, tapi orang sakit hati itu dia sampai mati baru lega ya, baru sembuh ini ya. Nah ini makanya kita harus hati-hati di dalam menjaga lisan-lisan kita, insyaallah. Dalam hadis yang lain disebutkan, ada Abu Musa al-Asy'ari bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul muslimina afdal? Wahai Rasulullah, siapakah orang-orang dari kaum muslimin yang paling utama? Maka beliau menjawab man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yaitu orang yang mana kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Maksudnya lisan dan tangan orang itu tidak pernah menyakiti, tidak pernah menyinggung, tidak pernah berbuat yang buruk, yang tidak baik kepada orang lain, kepada sesama kaum muslimin
Ya. Apalagi ya kemudian orang-orang itu adalah orang-orang terdekat kita. Orang-orang terdekat kita. Istri kita, anak kita, keluarga kita, ya, tetangga kita, kerabat kita, itu lebih-lebih untuk kita jaga lagi supaya tidak menyinggung, supaya tidak lisan kita tidak mudah untuk mengatakan sesuatu yang buruk kepadanya. Ya. Karena orang-orang dekat kita. Nah, kadang-kadang ya sering itu saya sampaikan, kadang-kadang kita ini kalau sama orang lain bosone halus gitu, ngomongnya dengan senyum gitu, ya pokoknya ramah lah. Tapi giliran sama istri, sama anak, bahasanya keras, sering bentak, kasar, suka marah. Ini kan keliru, ya, keliru. Padahal siapa orang yang paling baik, orang yang paling duluan kita berbuat baik kepadanya, yaitu keluarga kita, istri kita, anak kita, ya, kerabat kita. Itu orang yang paling duluan untuk kita berbuat baik kepadanya. Ya. Baik ucapan, lisan, mungkin harta, mungkin amal-amal kebaikan yang lainnya. Itu merekalah yang kita dahulukan. Ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Fabda biman ta'ulu." Mulailah dari keluargamu. Ya. Dimulai dari keluarga kita. Berbuat baik, menjaga lisan, ya, jangan sampai kita mudah menyinggung pasangan kita, istri kita. Jangan merasa, "Oh, wis padha kaya awake dhewe," ya. Jadi wis terus ngomongnya sembarangan. Ngomongnya tuh kemudian kita mudah menyakiti, ya. Entah suami menyakiti istri atau istri menyakiti suami, ya. Atau anak kepada orang tua, ya. Kadang-kadang kita, apalagi anak kepada orang tua, bahkan dalam Al-Quran disebutkan, wala takul lahuma ufin, janganlah kamu mengatakan kepada orang tua. Saja nggak boleh, apalagi bantah, apalagi bentak, apalagi marah, ya. Ini Masya Allah hari ini yang hilang, ya, yang hilang dari generasi-generasi kita, kaum generasi yang hari ini Masya Allah anak-anak dikasih HP, yang akhirnya main game, ya. Kemarin tuh ada, saya lihat di berita, jadi anak-anak yang kecanduan game online, apa sih namanya, Free Fire, ya bener ya, Free Fire gamenya. Saya tuh nggak tahu itu gamenya apa, buh perang, buh apa, tapi intinya isinya itu adalah kekerasan. Dan dia kecanduan, kemudian akhirnya kalau kalah banting HP-nya. Kadang secara refleks ucapannya ucapan yang kotor, binatang dan sebagainya. Kemudian ada sebagian mereka yang ngamuk-ngamuk, marah kepada orang tuanya gara-gara diberhentikan, diambil HP-nya, atau tidak dibelikan kuota, atau tidak dituruti permintaannya. Ya, itu luar biasa. Ya. Di anak-anak kita mohon dijauhkan betul dari HP, apalagi game online. Hari ini Masya Allah anak-anaknya kecanduan game online, ya. Kemudian anak mudanya kecanduan judi online. Kemudian orang tuanya kecanduan hutang online, ya. Pinjol, utang, pinjaman online, semuanya online semua ini, ya. Ya. Naudzubillahi min dzalik, ya. Ini perkara yang jangan dianggap remeh. Jangan merasa kemudian kita sing penting anakku ora macem-macem, ora neko-neko, ora nyang dindi, ora dolan, ya. Sekai HP ge nanteng, enggak nangis, enggak minta ini itu, tapi justru itu merubah karakter, merubah kebiasaan, merubah, Masya Allah, merusak semuanya, merusak otak, merusak fisik, merusak akhlak, merusak moral.
dan lain sebagainya. Itu sekarang anak berani tuh. Sama anaknya, sama orang tuanya itu, masya Allah, nantang bahkan ya ngomongnya yang nggak sopan, bukan hanya nggak sopan, ya sangat-sangat ya, apa ya, nggak pantas banget. Ya. Dan itu terjadi, Itu mungkin dari berita itu ya mungkin hanya sekian saja, tapi yang tidak masuk berita, ya ratusan ribu yang orang-orang yang kecanduan seperti itu. Ya. Jadi ini harus benar-benar diperhatikan. Ya, perkara lisan ini tolong untuk di apa namanya, termasuk game online itu menyebabkan anak-anak itu mudah sekali untuk mengucapkan perkataan yang kotor atau keji atau jelek, mudah sekali. Ya. Jangankan orang-orang awam, orang-orang yang nggak ngerti agama, orang yang beragama, orang yang istilahnya belajar agama saja, orang yang mondok, ya itu ada Pak, hafidz Quran, kecanduan game online itu ada. Tapi insya Allah bukan pondok sini lah ya, insya Allah, dan bukan pondok MH, mudah-mudahan, ya mudah-mudahan, ya. Dan bukan ya, kalau itu ada seperti itu, ya. Itu nggak sengaja tuh langsung, kalau kalah itu langsung nendang apa yang barang di depannya. Kadang-kadang langsung ngucapnya jelek, langsung tindakannya apa? Ngerusak. Ucapannya jelek, tindakannya ngerusak. Ya. Ini game online, hati-hati. Ya. Dan itulah yang terjadi. Apalagi game online itu isinya kadang-kadang katanya ada simbol-simbol menyembah berhala, ada tentu jelas mungkin pakaiannya yang seronok, yang jorok-jorok, ada macam-macam lah. Itu ya kemungkaran-kemungkaran itu ada di situ semuanya. Makanya benerlah kata istilahnya itu HP itu nopo? Setan gepeng. Kalau dulu ada setan kotak, apa? TV, saniki wonten setan sing luwih tipis Pak, setan gepeng, yaitu nopo HP, ya HP itu wasilah. Kadang-kadang kita ini sudah kayak apa ya, HP itu udah kalah dengan Al-Quran, itu jauh kalah dengan HP. Orang kemana-mana megang HP, 1 jam 2 jam tidak megang HP itu rasanya udah risau saja, ya. Kita udah berangkat misalnya 3 kilo 4 kilo, ya, meninggalkan rumah, ketinggalan HP, balik Pak, ya. Gini apa mboten? Ya coba nek ketinggalan Quran, ales rapopo lah, engko ya ora kewaca wae lho, ya. Tiap hari kita bangun tidur megangnya HP, mau tidur pegangnya HP, ya. HP taruh di sampingnya. Ya, ini valuasi bagi kita semuanya, ya. Nah, ini sudah kecanduan gitu. Kita kecanduan HP. Kalau orang-orang dewasa masih mending. Ini anak-anak yang sebenarnya mereka belum saatnya untuk pegang HP. HP itu ya, kapan mulai orang itu boleh megang HP, pakai HP? Yaitu ketika sudah dewasa. Umur 15, 16 tahun, 17, 18 tahun. Itu baru megang HP. Tapi hari ini anak belum bisa ngomong aja dikasih HP. Ya. Jadi hati-hati. Mending kita diamkan, biarkan dia nangis, biarkan dia polah kemana, mecahin gelas karena keaktifannya, daripada anteng megang HP, ya. Tapi merusak apa? Merusak semuanya. Ya. Masya Allah. Dalam hadis disebutkan innal abda yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazilla biha ilan nar ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib. Ada seorang hamba itu yang dia mengatakan suatu kata saja yang ternyata nanti jadi jelas, protes nih Pak, nanti jadi jelas bahwa kata-kata itu menyebabkan dia terjerumus ke dalam api neraka sejauh
antara timur dan barat. Satu kata tok. Ya. Satu kata saja menyebabkan orang itu terjerumus, terjatuh ke dalam api neraka sejauh apa? Antara timur dan barat. Masya Allah. Ya, artinya kalau mayatabayanu itu sebelumnya dia nggak nyadar, nggak tahu kalau ternyata kata-kata itu menyebabkan dia masuk ke dalam neraka sejauh itu. Ya, itu artinya bahwa kadang kita ini terpleset lisan kita tanpa kita sadari. Oleh karena itu, sebagai bentuk kehati-hatian, ya, sebagai bentuk kita ini supaya tidak terjerumus, terjatuh ke dalam api neraka, kita harus irit bicara, menjaga lisan, ya, menjaga lisan. Seorang sahabat namanya Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hadisni bi amrin a'tasimu bi. Ya Rasulullah, berilah aku ucapan atau sesuatu, bicaralah kepadaku sesuatu yang aku berpegang teguh dengannya. Maka Rasulullah menjawab, ya, Kul Rabbi Allah sumastaqim. Katakan Rabbku itu adalah Allah dan istiqomahlah. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, ma akhwafu ma yukhafu alayya. Apa yang harus paling aku takuti? Ya. Dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang harus paling aku takuti di dunia ini? Ya. Apa binatang buas atau macam-macam musuh dan lain sebagainya atau apa? Kata Rasulullah apa? Fa akhadha bilisani nafsihi tsumma qala hada. Kemudian Rasulullah memegang lisannya sendiri, lidahnya diambil dan berkata, ini yang harus kamu takuti. Ya. Megang lisannya. Masya Allah. Yang ini harus benar-benar kita jaga sebagaimana wasiat Rasulullah SAW kepada siapa? Sufyan bin Abdullah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, la tuksirul kalama. Jangan kalian banyak bicara. Bi ghairi dzikrillah, tanpa berzikir kepada Allah. Maksudnya bicara yang tidak mengandung unsur zikir kepada Allah. Tidak mengandung unsur nasihat, tidak mengandung unsur amar ma'ruf nahi mungkar, tidak mengandung unsur ilmu, tidak mengandung unsur zikir-zikir kepada Allah, tidak mengandung unsur untuk mempersatukan, ya, dua orang yang berselisih, maka ya ini termasuk daripada bi ghairi dzikrillah, yaitu kalam, perkataan yang tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fa inna kasratal kalami bi ghairi dzikrillahi qaswatun lil qalbi. Karena ya berbincang-bincang, ngobrol yang tidak ada unsur zikir kepada Allah adalah mengeraskan hati. Ya. Menyebabkan hati kita keras. Wa inna ab'adan nasi minallahi ta'ala al-qalbul qasi. Dan sesungguhnya orang yang paling jauh kedudukannya dengan Allah adalah orang yang hatinya keras. Jadi jangan banyak ngobrol yang tidak ada unsur zikir kepada Allah, karena apa? Menyebabkan hati kita menjadi keras. Kalau hati keras, maka menjadikan kita jauh kedudukannya dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Bisa jadi kita ini sulit bangun malam, sulit baca Quran, sulit zikir, sulit untuk melakukan ketaatan. Karena apa? Karena kita kebanyakan ngobrol, ya.
lagi kerja sambil ngobrol, istirahat ngobrol lagi, pulang kerja ngopi ngobrol lagi, gitu. Ya, nanti pulang ke rumah nonton bola ngobrol lagi, ya, gini ngobrol terus gitu, ya. Banyak ngobrolnya. Kemudian seorang ulama mengatakan, ya, ditanya, seorang ulama ditanya, "Kam wajadta fi ibni Adam minal uyub?" Berapa engkau dapati pada anak Adam itu aib-aib? Artinya aib pada anak Adam itu ada berapa? Beliau menjawab, "Ya aksaru min antuso." Sangat banyak sekali, tidak terhitung. Dan walladzi ahsaituhu, yang aku hitung, yang bisa aku hitung, sama niyata ala fi aibin. 8.000 aib yang ada pada manusia. Wa wajjatu khoslatan in ista'maltuha satartul uyuba kullaha. Dan aku dapati satu perkara, kalau aku lakukan itu akan menutup seluruh aib itu. Ya. Ada satu hal yang kalau saya kerjakan akan menutup seluruh aib. Berapa? 8.000 aib itu, kurang lebihnya. Qala mahiyya, apa itu? Qala hifdzul lisan, yaitu apa? Menjaga lisan. Lisan itu kunci iman kepada Allah dan hari akhir, kunci kita berakhlak baik, kunci barometer akhlak kita baik itu diantaranya adalah apa? Menjaga lisan, ya. Menjaga lisan. Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma min syai'in ahaqqu bisijni minal lisan." Tidak ada sesuatu yang paling berhak, dalam riwayat yang lain bituli sijni atau atwalu sijnin, yaitu memenjarakan yang paling lama kecuali adalah memenjarakan lisan. Dikunci, Pak. Ya, lisan ini dikunci rapat-rapat. Ya. Ini beberapa asar-asar yang kaitannya dengan menyebutkan tentang apa? Menjaga lisan. Ya. Dan nanti di hari kiamat, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Innal insana laisa ala syai'in min jasadihi ashaddu hunuqan ay ghaidhan yaumal qiyamah minhu ala lisani." Orang itu nanti di hari kiamat tidak ada yang paling dia benci dan dia marahi dari seluruh anggota tubuhnya kecuali adalah apa? Lisan. Lisannya yang paling dia, karena dari lisanlah banyak sekali muncul apa? Keburukan-keburukan, kejahatan-kejahatan, kemaksiatan-kemaksiatan, ya sumber di antara sumber keburukan itu adalah lisan. Bukankah ketika iblis mengatakan ana khairu minhu, itu diucapkan oleh lisan. Sombong, aku lebih baik daripada kamu. Kamu itu apa? Terbuat dari tanah, aku terbuat dari api. Ini penilaian subjektif, Pak. Padahal sebenarnya tanah dengan api itu lebih bagus apa? Lebih baik tanah. Tanah sifatnya tenang, api sifatnya apa? Bergerak-gerak, tidak bisa tenang. Tanah sifatnya mendinginkan, api memanaskan. Jadi sebenarnya dari sisi zatnya tanah itu lebih baik dari api. Tapi ini penilaian subjektif iblis mengatakan begitu. Dia berlaku sombong dengan ucapannya. Jadi ucapan kekafiran. Ya, ucapan kekafiran. Nah, ini Bapak-bapak dan ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi mari kita untuk terus menjaga lisan kita. Diam, ya. Kecuali dalam perkara apa? Dalam perkara yang hak. Maka kita tidak boleh diam, ya. Sebagai penutup, kapan kita harus bicara? Berbicara adalah ketika kita ini mengatakan yang hak, ya. Mengatakan yang hak, yaitu ketika memerintahkan yang ma'ruf, sedekah, ya,
memerintahkan untuk mencegah kemungkaran, ya, menasehati dan lain sebagainya. Ya. Karena kalau kita diam, maka itu sebenarnya kita salah. Ya. Jangan sampai waktunya kita diam kita ngomong, tapi waktunya kita harus ngomong malah kita diam. Ini keliru, penempatan yang salah. Dan itu kebanyakan manusia begitu. Saatnya dia harusnya diam, dia banyak ngomong. Giliran suruh ngomong dia malah diam. Kan banyak nggih. Ya, soalnya wani ini ngomongnya nek mburi, Pak. Ya, nek ngarep rawani. Ya. Gitu. Kemarin saya ada orang yang digrebek gitu ya. Karena ya belum sampai pada berzina, tapi sudah ya berduaan lah. Ya, ketika terus minta dinikahkan, saya diminta dinikahkan, suruh menikahkan. Ketika diiyakan ada orang di belakang ngomong begini begitu dan lain sebagainya. Ketika didatangkan di majelis ada Pak RT, Pak RW dan sebagainya, diam semua, nggak ada yang bicara. Nah, itulah kebanyakan orang, saatnya orang ngomong dia diam, tapi saatnya harusnya diam dia banyak ngomong. Itu banyak terjadi masyarakat kita begitu, ya. As-sumtu salamatun wawal asal. Diam itu adalah keselamatan. Itu pada dasarnya begitu, aslinya, ya. Dasar awalnya begitu. Wasukunu fi waqtihi sifatur rijal. Dan diam di waktunya, maksudnya waktunya dia diam itu adalah sifatnya kesatria. Ya. Kama anan nutqa fi maudhi'i asraful khisal. Sebagaimana dia harus bicara di waktunya, pada waktunya, di tempatnya, itu adalah amalan yang paling mulia. Ya. Sami'tu Aba Ali Ad-Daqqaq mengatakan, aku mendengar Ali Ad-Daqqaq mengatakan, man sakata 'anil haq fa huwa syaitonun akhras. Siapa yang diam dari kebenaran, maka dia itu adalah setan yang bisu. Ini termasuk isu Palestina, kemudian amar ma'ruf nahi munkar. Mungkin banyak diantaranya biasanya kalau berhadapan dengan penguasa. Kalau hadapan penguasa banyak yang diam. Bahkan para ulama sekalipun mereka banyak yang ta'rid dan tauriyah. Apa ta'rid dan tauriyah? Yaitu dia mengelak dengan cara apa? Bukan bohong, tapi dengan cara diplomasi lah. Bahasanya bahasa diplomasi. Ya. Untuk menyatakan tidak setuju langsung itu frontal tidak berani. Ya, dia dengan cara yang halus, dengan cara yang baik, atau mungkin supaya tidak supaya tidak terkena fitnahnya penguasa. Penguasa punya apa? Punya komponen-komponen, punya pasukan, punya kekuatan, punya amar, punya macam-macam, ya, punya segalanya. Sehingga ketika ada penguasa yang melenceng, tidak benar, ya, orang banyak yang tidak berani untuk menyampaikannya, menasehatinya. Ya. Makanya disitulah syahidus syuhada, tuannya para syuhada, orang yang mati syahid itu adalah apa? Kalimatul haq inda sultanin jair. Perkataan yang benar di hadapan penguasa yang diktator, yang lalim. Penguasa zalim, dia berani untuk mengatakannya, menyuarakan kebenaran. Tapi orang yang seperti ini jarang. Kula mawon nggih dereng tentu sakit ini. Saya sendiri belum tentu mampu, ya. Para dai-dai belum tentu, tidak banyak orang yang berani menyuarakan kebenaran. Itulah, maka kalau minimal kita jangan diam, ya. Kalau diam maka fahuwa syaitonun akhras. Dia itu setan yang bisu. Apalagi dia punya kesempatan, apalagi dia punya kekuatan, apalagi mungkin dia juga penguasa, tapi penguasa yang baik, penguasa yang jujur, penguasa yang adil. Dia berhak atau wajib untuk menyampaikan, dia punya kekuatan. Itu. Nah, inilah pentingnya kita memiliki pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang yang soleh, pemimpin-pemimpin yang baik, yang dia berani menyuarakan kebenaran. Ya. Kapan itu? Ya, wallahu taala alam bisawab, ya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala dari mungkin pemimpin-pemimpin kita ini oleh Allah diberi kesolehan, diberi orang yang paham dengan agama, ngerti dengan kebenaran, membela kebenaran,
ya, sehingga mereka termasuk orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala fi yaumil la dzilla illa dzilluh, ya, di hari di mana tidak ada pelindungan kecuali pelindungan Allah. Karena pertama kali orang 7 golongan yang ada pelindungan Allah itu adalah al-imamul adil, imam yang adil. Itu yang paling sulit, paling tinggi itu kedudukannya, karena paling pertama. Nah, tapi ya sulit, jarang untuk mendapat yang seperti itu. Ya, bukan hanya saat ini, dari sejak zaman-zaman dulu, sejak zaman ada kekhilafan pun sulit untuk menemui imam yang adil. Ya. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Sekali lagi bahwa mari kita bersama-sama untuk menjaga lisan kita, jangan sampai menyakiti orang lain, ya, jangan sampai membuat orang lain dendam, kemudian berlaku atau merencanakan kejahatan kepada kita, ya, dan barang siapa yang menjaga lisannya maka akan selamat dunia, agama dan akhiratnya. Wallahu taala alam bisawab. Aku qouli hadza wa billahi taufik ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ذرية تزدهي